Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Mukti dari kelas TI 2024B dengan NIM 240512104036. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan proyek multiple linear regression yang disusun untuk memenuhi penugasan mata kuliah sains komputasi. Jadi dalam proyek kali ini saya memilih 50 data dari dataset Open Introposum yang didapat dari Kaggle sebagai subjek penelitian. Jadi dataset ini itu tentang sebuah hewan, jenis hewan marsupial atau hewan berkantong dari Australia. Hewan ini bentuknya menyerupai tupai, dan memiliki kantong seperti kanguru. Untuk alasan kenapa dataset ini dipilih, karena dataset ini menyediakan data yang sederhana dan universal untuk mengeksplorasi hubungan antara pertumbuhan dan usia pada Common Bristol Possum. Jadi proyek ini bertujuan untuk membangun model regresi yang mampu memprediksi usia possum sebagai variabel dependen berdasarkan 4 variabel independen. Dengan memilih keempat variabel, proyek ini akan menguji hipotesis bahwa kombinasi dari ukuran beberapa bagian tubuh dapat digunakan untuk membuat model prediksi usia yang akurat. Hasil proyek ini dapat memberikan referensi bagi peneliti untuk memperkirakan usia possum dengan tepat. Jadi dataset ini digunakan untuk menguji prediksi usia dari possum itu berdasarkan beberapa anggota tubuh possum. Untuk detail datasetnya sendiri, saya menggunakan 5 variabel utama dari dataset Open Introposum. Variabel-variabel ini dipilih berdasarkan pertumbuhan fisik hewan. Seperti variabel dependen atau Y adalah dari usia possum itu sendiri. Lalu untuk 4 variabel independen atau X, itu yang pertama ada head length atau panjang kepala dalam satuan milimeter sebagai X1 dan skull width atau lebar tengkorak dalam satuan milimeter sebagai X2. Dua variabel ini dipilih karena sebagai contoh pertumbuhan tulang yang sangat baik, karena ukuran tengkorak cenderung meningkat selama fase pertumbuhan awal dan menjadi stabil setelah dewasa, sehingga menjadikannya variabel independen yang kuat. Kemudian untuk variabel yang ketiga yaitu variabel total length atau panjang total dari tubuh possum dalam satuan milimeter, yang menunjukkan ukuran tubuh yang meningkat seiring bertambahnya usia. Lalu yang terakhir yaitu tail atau panjang ekor dalam satuan cm sebagai X4. Yang ini merupakan bagian tubuh yang tumbuh seiring perkembangan individu. Dari kombinasi keempat predikator ini diharapkan mampu memberikan dasar untuk memperkirakan usia possum secara akurat. Selanjutnya, dari 50 data yang diambil dari dataset Open Introposum itu kemudian diolah dengan multiple linear regression. Untuk mengolahnya sendiri, saya menggunakan bantuan software Excel untuk mempermudah perhitungan dengan memasukkan variabel X1 head length, variabel X2 skull weight, variabel X3 total length, variabel X4 tail atau panjang ekor, dan variabel Y yaitu usia dari possum. Dari 50 data tersebut di total menjadi total dari panjang kepala yaitu 4.654,3. Lalu untuk data variabel X2 yaitu 2.856,6. Lalu untuk yang X3 totalnya 4.399 dan yang X4 itu totalnya 1.809 dan untuk total usia yaitu 204. Langkah pertama yang
digunakan untuk mencari multiple linear regression menggunakan rumus Y sama dengan alpha plus beta 1 kali X1 plus beta 2 kali X2 plus beta 3 kali X3 plus beta 4 kali 4. Rumus ini digunakan untuk menentukan fungsi persamaan dari data yang telah diolah tadi. Jadi sebelum melakukan perhitungan menggunakan rumus tersebut, untuk mempermudah perhitungan, dilakukan beberapa pengolahan data variabel tadi menggunakan Excel yang menghasilkan X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, 4 kuadrat, dan Y kuadrat. Lalu selanjutnya ada data X1 kali Y, X2 kali Y, X3 kali Y, X4 kali Y. Lalu ada data X1 kali X2, X1 kali X3, X1 kali X4, X2 kali X3, X2 kali X4, dan X3 kali X4. Nah, dari beberapa tabel perhitungan di atas ini nantinya akan digunakan untuk mencari Y prediksi, lalu untuk mencari Y aktual, min Y prediksi atau disebut residual, lalu digunakan juga untuk mencari Y aktual, min Y prediksi pangkat 2 atau bisa disebut sebagai residual kuadrat. Nah, dari perhitungan tabel di atas dihasilkan nilai yang kemudian digunakan untuk persamaan berikut. Jadi rumus yang tadi itu dimasukkan data dari Excel yang telah kita dapat tadi. Jadi yang baris pertama ini 50 sebagai total dari data dikalikan dengan A ditambah total dari X1 yaitu 4654,3 dikalikan dengan beta 1 ditambah total dari X2 kali B kali beta 2 plus total dari X3 dikali beta 3 lalu ditambah dengan total X4 dikali beta 4 sama dengan total dari Y. Lalu di baris yang kedua, ini total dari X1 dikalikan dengan A ditambah dengan total dari X1 kuadrat dikalikan dengan B1 lalu ditambah dengan total dari X1 kali X2 dikalikan B2 ditambah total dari X1 kali X3 kali B3 tambah lagi X1 kali X4 dikalikan beta 4 sama dengan total dari X1 dikali dengan Y. Lalu untuk yang baris ketiga ini dapatkan dari total X2 dikalikan dengan A ditambah dengan total X1 dikalikan dengan X2 lalu ditambah dengan total X2 kuadrat ditambah dengan total X2 kali X3 ditambah dengan total X2 kali X4 sama dengan total dari X2. Lalu untuk yang baris keempat ini diambil dari total X3 ditambah dengan total X1 ditambah dengan total X2. Ini tadi tambah dengan total X1 kali X3, yang ini dari total X2 kali X3, lalu yang ini dari total X3 kuadrat ditambah lalu yang ini dari total X3 kali X4 dan sama dengan total dari X3 dikalikan Y. Lalu untuk yang baris kelima didapatkan dari total X4 lalu ditambah dengan total X1 kali X4 ditambah dengan total X2 kali X4 ditambah dengan total X3 kali X4 ditambah dengan X4 kuadrat sama dengan total dari X4 dikalikan Y. Nah, setelah didapat persamaan di atas, kemudian dari persamaan tersebut dilakukan operasi sistem persamaan linear seperti eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai alfa, beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4. Untuk langkah kedua, kita menggunakan metode eliminasi Gauss.
Metode ini bertujuan untuk mengubah sistem persamaan menjadi bentuk yang lebih sederhana hingga variabel dapat diselesaikan bertahap melalui substitusi mundur. Jadi dalam eliminasi Gauss ini memiliki 3 langkah untuk menghasilkan persamaan. Yang pertama ini kita menyusun matriks augmented. Jadi dari hasil persamaan yang tadi itu kita ubah ke bentuk matriks augmented seperti ini. Lalu selanjutnya dari matriks augmented yang berhasil kita susun, kita transformasikan ke bentuk segitiga atas. Nah, untuk mengubahnya menjadi ke bentuk segitiga atas ini kita melalui beberapa tahap. Kita akan lakukan operasi baris pada matriks. Yang pertama kita akan swap R1 dengan R2. Jadi yang data yang row 1 ini dinaikkan ditukar dengan X2, lalu R1 dikurangi dengan R2 dikurangi dengan R1 dikalikan dengan 0,010743. Lalu dihasilkan bahwa baris 2 kolom 2 ini 0,000. Lalu step yang kedua yaitu R3 kurangi dengan R1 dikali 0,61355. Dari hasil perhitungan tersebut dihasilkan baris 3 kolom 1 ini dihasilkan hasil 0,000. Lalu step yang ketiga R4 dikurangi R1 dikalikan dengan 0,95147 dihasilkan baris keempat kolom 1 0,000. Lalu untuk step keempat R5 dikurangi R1 dikalikan dengan 0,388673 dihasilkan pada baris ke-5 kolom ke-1 0,000. Lalu step yang kelima kita swap lagi R2 dengan R4. Lalu setelah itu R3 dikurangi dengan R2 dikali 0,65273. Ini menghasilkan baris ketiga kolom 2 itu hasil 0,000. Lalu untuk step ke-6 R4 dikurangi R2 dikalikan dengan 0,00012 untuk menghasilkan nilai baris ke-4 kolom kedua itu 0,000. Lalu untuk step ke-7 R5 dikurangi R2 dikalikan dengan 0,412353 untuk menghasilkan baris ke-5 kolom 2 yaitu 0,000. Lalu step ke-8 kita swap lagi R3 dengan R4. Lalu setelah kita swap kita R4 dikurangi dengan R3 dikalikan dengan minus 0,29003 minus 0,290097. Ini menghasilkan nilai di baris keempat kolom ketiga yaitu 0,000. Lalu untuk step ke-9 itu R5 dikurangi R3 kalikan dengan minus 0,079618 untuk menghasilkan nilai pada baris 5 di kolom ketiga yaitu 0,000. Lalu untuk step ke-10 R5 dikurangi R4 dikalikan dengan 0,220658 untuk menghasilkan nilai pada baris ke-5 kolom keempat yaitu 0,000. Lalu untuk step ke-11 R1 dibagi dengan 4654,300 untuk menghasilkan nilai pada baris pertama ini menjadi 1, lalu kolom keduanya 93,161, kolom ketiganya 11,563, kolom keempatnya 18,168, lalu kolom kelimanya yaitu 7,393 dan kolom keenamnya 1,044. Lalu untuk step ke-12 R2 dikurangi dengan minus 325,257,6872122 untuk menghasilkan nilai pada baris kedua kolom pertama itu 0,00, baris kedua
kolom kedua yaitu 1,00, lalu untuk baris kedua kolom 3 minus 0,004, lalu kolom keempat yaitu minus 0,007, lalu untuk kolom kelima minus 0,003, dan untuk kolom keenam dihasilkan 0,000. Lalu step selanjutnya, step 13, yaitu R3 dibagi dengan 2278,447790 untuk menghasilkan nilai ini di baris ketiga kolom 3 yaitu menjadi 1, lalu kolom keempatnya menjadi 1,532, lalu yang kolom ke limanya dihasilkan 0,632, lalu yang kolom ke-6-nya menjadi 0,067. Lalu untuk step ke-14 yaitu R4 dibagi dengan minus 81,695959. Ini dihasilkan pada baris keempat, kolom keempat yaitu menjadi 1, lalu untuk yang kolom kelima menjadi 0,268, dan untuk kolom ke-6-nya menjadi 0,177. Lalu untuk step terakhir yaitu step 15, R5 dibagi dengan 4,906036, yang dihasilkan pada baris kelima kolom ke-5 yaitu menjadi 1, dan untuk yang kolom ke-6 menjadi minus 0,001. Dari hasil eliminasi Gaussian tersebut kita ubah menjadi bentuk persamaan lagi yang akan digunakan untuk menghitung substitusi mundur. Jadi substitusi mundur ini digunakan untuk mencari nilai variabel A, B1, B2, B3, dan B4. Langsung saja kita substitusi mundur dari baris kelima. Dari baris kelima ini bisa kita lihat bahwa 0 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 ditambah 1 dikalikan B4 sama dengan minus 0,001. Jadi hasil operasi tersebut maka B4 sama dengan minus 0,001. Selanjutnya substitusikan B4 tadi dengan persamaan pada baris yang di atasnya. Pada baris keempat bisa kita lihat bahwa 1 dikalikan dengan B3 ditambah 0,268 dikalikan dengan B4 sama dengan 0,177. Nah, baris keempat ini 1 dikalikan dengan B3 ditambah dengan 0,268. Nah, yang B4-nya tadi kita masukkan dari hasil yang perhitungan baris kelima yaitu minus 0,001 sama dengan 0,177. Maka B3-nya dihasilkan 0,176. Kemudian substitusikan hasil B3 dengan persamaan pada baris di atasnya. Itu baris yang ketiga, bisa kita lihat di sini bahwa 1 dikalikan B2 ditambah 1,532 dikalikan B3 ditambah 0,632 dikalikan B4 sama dengan 0,067. Nah, berarti 1 dikalikan B2 ditambah 1,532, untuk B3-nya kita ganti dengan tadi yaitu 0,176 ditambah dengan 0,632 dikalikan dengan B4 yang kita ganti dengan minus 0,001 sama dengan 0,067. Maka perhitungan dari B2 sama dengan minus 0,203. Lalu hasil dari B2 tersebut disubstitusikan lagi ke persamaan di atasnya. Pada baris kedua, 1 dikalikan B1 ditambah dengan minus 0,004 kali B2 ditambah dengan minus 007 dikalikan dengan B3 ditambah dengan minus 0,003 dikalikan B4 sama dengan 0. Nah, pada persamaan tersebut kita masukkan saja, jadi 1 dikalikan dengan B1 ditambah dengan minus 0,004 dikalikan dengan B2 yaitu minus 0,203 ditambah dengan minus 0,007 dikalikan dengan B3 yaitu 0,176 ditambah dengan minus 0,003 dikalikan dengan B4 yaitu
minus 0,001 sama dengan 0. Maka B1-nya dihasilkan minus 0,000.112. Kemudian untuk baris pertama, yaitu 1 alfa ditambah dengan 93,161 dikalikan dengan B1 yaitu minus 0,00112 ditambah dengan 11,563 dikalikan dengan minus 0,203 ditambah dengan 18,168 dikali 0,176 ditambah 7,393 dikalikan dengan minus 0,001 sama dengan 1,044, maka dihasilkan nilai A-nya adalah 0,203. Nah, dari perhitungan manual ini dapat kita lakukan perhitungan juga menggunakan oktav sebagai pembuktian bahwa hasil dari perhitungan manual ini benar dan sama dengan oktav. Ini saya berikan bukti bahwa perhitungan yang ada di oktav itu sama dengan perhitungan yang ada di manual. Berdasarkan hasil perhitungan oktav dan manual sesuai, maka hasil perhitungan dianggap benar. Kemudian dari perhitungan tersebut dianggap persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 0,2036619 ditambah dengan minus 0,0000112 X1 dikali X1 ditambah dengan minus 0,203603 dikalikan dengan X2 plus 0,176967 dikali X3 plus minus 0,001396 dikalikan dengan X4. Lalu selanjutnya setelah kita menemukan persamaan Y, kita akan masuk ke evaluasi model regresi. Ini digunakan untuk mencari error dari data. Jadi dalam evaluasi model regresi ini dilakukan dengan 3 metode, yaitu MSE, RMSE, dan MAPE. Untuk mempermudah perhitungan, sudah dilakukan perhitungan melalui Excel seperti tabel berikut. Ini ada prediksi, Y aktual minus Y prediksi atau nilai residual, dan Y aktual minus Y prediksi dikuadratkan, yaitu residual kuadrat. Pada metode pertama yaitu metode MSE atau mean square error, ini bekerja dengan perhitungan masing-masing kesalahan atau sisa dikuadratkan yang dijumlahkan dan ditambahkan dengan jumlah observasi. MSE memiliki rumus sebagai berikut, yaitu MSE sama dengan RSS bagi dengan jumlah data. Untuk menghitung MSE dibutuhkan nilai RSS yang didapat dengan menggunakan rumus RSS sama dengan sigma Y aktual min Y prediksi kuadrat. Jadi RSS ini dihasilkan dari nilai total residual kuadrat. Bisa kita lihat di sini bahwa hasil dari nilai residual kuadrat kita, total dari nilai residual kuadrat kita yaitu 70,6061831. Kita masukkan saja langsung di rumus MSE-nya, yaitu RSS dibagi dengan banyaknya data 70,6061831 bagi 50 sama dengan 1,412. Lalu untuk metode yang kedua yaitu metode RMSE atau root mean square error, adalah ukuran penyebaran residual. Singkatnya, RMSE ini memberitahukan bahwa seberapa konsentrasi data di sekitar nilai regresi. RMSE memiliki rumus yaitu RMSE sama dengan akar dari RSS per N, banyaknya data. Dikarenakan nilai RSS-nya sudah kita ketahui, maka langsung saja kita masukkan ke perhitungan RMSE sama dengan akar 70,6061831 per 50 sama dengan 1,188. Lalu untuk metode selanjutnya yaitu metode MAPE. Metode MAPE ini dihitung dengan menggunakan kesalahan absolut pada setiap periode dibagi dengan nilai observasi nyata untuk periode itu. Kemudian merata-rata kesalahan presentasi absolut tersebut. MAPE ini menunjukkan seberapa besar kesalahan dalam meramal yang dibandingkan dengan nilai nyata. Jadi rumus MAPE sendiri yaitu MAPE sama dengan sigma Y aktual
min Y prediksi bagi aktual dikalikan dengan 100% dibagi lagi dengan banyaknya data. Langsung saja hasilnya yaitu 16,326%. Setelah perhitungan dengan ketiga metode di atas menunjukkan hasil bahwa nilai MSE sama dengan 1,412, RMSE sama dengan 1,188, dan MAPE sama dengan 16,326%. Kesimpulan dari proyek ini yaitu berdasarkan analisis multiple linear regression yang telah dilakukan untuk memprediksi usia posum, dapat disimpulkan bahwa untuk memprediksi usia posum dapat diprediksi berdasarkan variabel independen, yaitu head length atau panjang kepala, skull width atau lebar tengkorak, dan total length atau panjang total, dan tail atau panjang ekor. Setelah melalui proses pengolahan data dan perhitungan, didapat persamaan seperti berikut, yaitu Y sama dengan 0,20366 ditambah minus 0,000112 kali X1 plus minus 0,203603 kali X2 plus 0,17967 X3 dikalikan dengan X3 plus minus 0,001396 kali X4. Dari persamaan tersebut didapatkan menggunakan metode eliminasi Gaussian dengan transformasi ke bentuk segitiga atas dan substitusi mundur. Sebagai pembuktian, dilakukan perhitungan menggunakan oktav dan manual sehingga persamaan tersebut dapat diverifikasi kebenarannya. Dari persamaan di atas, variabel panjang kepala, lebar tengkorak, dan panjang ekor memiliki nilai koefisien negatif. Ini menunjukkan bahwa peningkatan ukuran pada variabel tersebut akan menurunkan prediksi usia posum. Sementara peningkatan variabel panjang total tubuh mengindikasikan peningkatan prediksi usia posum. Nah, setelah dilakukan evaluasi model regresi menggunakan metode MSE, RMSE, dan MAPE terhadap persamaan menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam memprediksi usia posum. Jadi ini adalah hasil dari error atau persamaan. Oke, sekian pemaparan presentasi laporan proyek multiple linear regression saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.